Menko Polhukam Mahfud MD siap hadir memenuhi undangan Komisi 3 DPR buntut pernyataannya soal dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah yang menyeret Kementerian Keuangan. Pernyataan Menko Polhukam pada awal Maret lalu menyatakan pergerakan uang ratusan triliun rupiah itu sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Terkait dengan pembocoran informasi yang nanti Prof datang berarti ke DPR, Prof? Oh pasti. Besok ya Pak? Wajib diundang DPR itu wajib. Prof. Di akun Twitternya, Menko Polhukam juga sempat menantang sejumlah nama anggota Komisi 3, yakni Beni Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani, agar tidak absen dalam rapat nanti. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah lebih dulu bertemu dengan DPR, tepatnya Komisi 11. Soal transaksi ratusan triliun rupiah, Menkyu justru menyatakan baru terima surat PPATK setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikannya ke media. Sri Mulyani tidak memungkiri adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, namun jumlahnya tidak ratusan triliun, melainkan hanya 3,3 triliun rupiah. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Penjelasan oleh Menko Polhukam soal dugaan pencucian uang memang diminta Presiden Joko Widodo. Mahfud MD diminta membuka sejelas-jelasnya tentang apa itu pencucian uang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, buka-bukaan dinyatakan siap dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD di depan Komisi 3 DPR hari ini atau siang nanti. Banyak juga yang mempertanyakan mengapa laporan PPATK soal uang ratusan triliun rupiah disampaikan ke Menko Polhukam. Nah, kita akan segera bahas bersama dengan Kepala PPATK 2022-2011 Yunus Hussein dan juga ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Agus Sunaryanto. Mas Agus, Pak Yunus, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, saya ke Mas Agus dulu. Kalau ICW sejak awal sempat ya sekitar pertengahan bulan Maret ya, tanggal 13 begitu, setelah tanggal 8 Maret Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menyatakan ada kepada media ada 300 triliun lebih melibatkan. Ini juga nih yang bikin heboh kan sebenarnya ini. 300 triliun dan melibatkan 400 lebih pegawai di Kementerian Keuangan. Kira-kira begitu, kurang dan lebih. Saya lupa persisnya. Nah, kemudian diperjelas oleh Komisi 11 kemarin dengan memanggil Komisi 3 memanggil PPATK, Komisi 11 memanggil Menkeu, Sri Mulyani, dan hari ini Komisi 3 kembali memanggil Pak Mahfud MD, rasanya sebagai Ketua Komite TPPU begitu. Pelan-pelan sudah mulai terjelaskan paling tidak dari PPATK dan juga Menkeu, Mas Agus dan Pak Yunus, bahwa sebenarnya bukan 349 itu bukan semuanya di Kemenkeu. Apakah kita akan mendengarkan hal yang sama, Mas Agus? Berkaitan dengan transparansi ini, karena kan orang berpikir apa jangan ada ini ada yang ditutup-tutupi atau gimana sih gitu. Jadi kira-kira seperti itulah saya atau anggota masyarakat yang lain, Mas Agus. Ya betul, ya sebenarnya kami juga sebagai bagian dari masyarakat karena tidak melihat hasil pemeriksaannya juga kita tidak tahu kan, karena itu kan kalau ada indikasi tindak pidana pastinya tidak akan dipublikasikan. Nah, tapi secara umum menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud gitu sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga kan bukan hal yang baru sebenarnya. Bahkan PPATK sendiri kan beberapa kali juga menyampaikan beberapa hasil analisis transaksi pencucian uang gitu ya. Di tahun ini juga kan menyebutkan misalnya ada sekitar 45 triliun dana
atau transaksi yang mencurigakan yang digunakan untuk pembiayaan pemilu dan mengalir kepada beberapa politisi. Itu kan jelas dan itu tidak jadi polemik tuh gitu Iya ya. ya. Sebelum-sebelumnya kita juga sempat mendengar di tahun-tahun sebelumnya ada PNS yang punya rekening atau transaksi mencurigakan 1,5 triliun. Kemudian bahkan di tahun 2010 itu juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa perwira tinggi Polri itu yang juga memiliki rekening gendut. Gitu. Gendut, oke. Beberapa hal yang menurut saya tidak terlalu heboh ya. Nah, Ya. sekarang ini menurut saya pasca pertemuan hari ini di DPR, menurut saya harusnya polemik ini bisa segera diselesaikan karena musuh utama kita itu justru adalah para pelaku tindak pidana pencucian uang, para pelaku korupsi Ya. yang sudah ditemukan hasil analisisnya oleh PPATK. Jadi fokusnya harusnya ke situ tuh antara kementerian, DPR dan lain-lain untuk segera menyelesaikan itu dan laporan itu kan sudah sebagian besar sudah disampaikan ya kepada Kementerian Keuangan bahwa kepada inspektoratnya ini ada tindak pidana asal yang harus segera diselesaikan tuh. Nah, itu yang menurut saya ini sudah mungkin seminggu harusnya ada juga informasi perkembangan dari Kementerian Keuangan. Sejauh mana nih hasil pemeriksaan terhadap tindak pidana asal yang sudah disampaikan oleh PPATK. Itu sih. Iya, oke. Terima kasih Mas Agus. Kalau Pak Yunus, begini, sekali lagi saya menempatkan diri mungkin sebagai anggota masyarakat yang sedikit mengikuti dari permukaan aja ya Pak Yunus ya. Waktu sepengalaman saya juga ngobrol sama PPATK itu di belakang layar, yang kadang-kadang ada off the record-nya sama teman-teman dari PPATK dan juga dengan Kementerian Keuangan begitu. Saya merasa bahwa apa yang dijelaskan di depan DPR sudah, ini berkaitan dengan data yang disampaikan PPATK ke Menko Polhukam. Dalam hal ini Pak Mahfud MD ya. Rasanya ini nggak akan jauh berbeda keterangan dari PPATK, Ibu Sri Mulyani, bahwa secara umum itu bukan semuanya terjadi di Kementerian Keuangan, kira-kira begitu. Dan ada yang di Kementerian Keuangannya itu bahkan kemarin lebih jelas Kemenkeu mengatakan hanya sekian triliun dan itu dari tahun 2009 sampai 2023. Walaupun ini nanti seperti Mas Agus katakan ya ini juga harus ditindaklanjuti sedemikian rupa. Nah, apakah yang disampaikan ini sudah sebenar-benarnya dari PPATK, nggak ada yang ditutupi Pak Yunus berkaitan dengan informasi yang disampaikan ke Pak Mahfud MD dan kemudian sudah lumayan terbuka dari Pak Ivan PPATK di DPR, Sri Mulyani Menteri Keuangan di DPR. Jadi hari ini nggak akan terlalu banyak kejutan juga karena datanya ya adalah hal yang sama. Pak Yunus pasti tahu ini di PPATK, boleh tahu Pak Yunus? Data sih akan sama. Makasih. Jadi sebenarnya data yang 349 triliun itu terdiri dari 3 komponen. Pertama sudah dibuka oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11. Laporan terkait personil mereka yang diperiksa oleh Irjen nilainya 3,3 T. Mereka udah follow up, bisa internal, bisa eksternal. Yang kedua ada tindak pidana asal pajak dan TPPU dari pajak. Itu seingat saya hampir 20-an kasus ya. Saya sebagian menjadi ahli kasus ini terus terang saja. Jadi ada pidana pajak, ada TPPU dari perpajakan. Ini harus di-follow up oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik satu-satunya. Nah ini kita tanya, karena di dalam lembaran terakhir LH itu ada formulir feedback yang harus dikembalikan ke PPATK. Yang ketiga, ada tindak pidana kepabeanan, penyelundupan misalnya, tindak pidana cukai, yang bisa juga ada cuci uangnya. Penyidiknya hanya Direktur Jenderal Bea Cukai. Ini juga harus di follow up. Jadi mengenai masalah angka itu, ya 349 berarti 3 komponen, apa yang harus dilakukan ya harus ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pada penyidik-penyidik Bea Cukai dan Pajak. Carilah bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti dari pasal yang didakwakan. Kalau sudah 2 alat bukti sesuai dengan KUHP dan putusan MK, udah bisa naik menjadi penyidikan karena sudah ada tindak pidana dan sudah ada calon pelakunya. Nah sekarang saya lihat fokusnya bergeser. Kenapa kok dikasih ke Pak Mahfud misalnya?
Jadi ini berkaitan dengan pasal 11 Undang-Undang 8 2010 ada mengenai rahasia jabatan ya. Oke. Itu boleh diberikan oleh PPATK, polisi, pajak dan lain kalau dalam rangka pelaksanaan tugas. Kalau enggak dalam rangka tugas tidak boleh ya untuk pribadi. Jadi kalau PPATK menyampaikan itu ke Pak Mahfud dianggap dalam rangka pelaksanaan tugas ya silakan. Ya. Nah, Pak Mahfud itu sebagai ketua komite TPPU harusnya dia bisa mengundang semuanya membahas masalah itu. Masalah dia lempar ke publik juga kalau dia anggap sebagai tugas edukasi atau sosialisasi ataupun apa lainnya silakan saja. Tapi dia sebenarnya lebih banyak komite itu bekerja secara kolegial. Dia ketua, wakilnya Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Kepala PPATK. Di sana dibahas, dicek dulu gimana. Kalau setelah dibahas mau disampaikan ke publik boleh. Boleh nggak ke publik? Ke publik itu boleh kalau dalam tugas dan sifatnya agregat. Statistik, bukan menyebut individual orang, individual bank pelapor misalnya itu nggak bisa. Menyebut nama bahkan inisial sedemikian rupa itu Pak Yunus pernah mengingatkan itu harus dihindari karena masih agregat dugaan. saja yang oke. Ya. Terus kalau misalnya udah sampai ke pengadilan terbuka untuk umum ya semuanya udah bisa dibuka karena pengadilan itu terbuka untuk umum ya. Di situ boleh dibuka ya. Nah, itu situasi boleh dibuka dalam rangka tugas, agregat atau statistik ya, tidak menyebut nama individu ataupun di voting parties. Dan kalau sudah proses penegakan hukum sudah terbuka ya juga harus dibuka karena masyarakat berhak untuk informasi mengenai follow up ini. Itu saya Mas. Ya, ya. Pak Yunus, mumpung ketemu sama Pak Yunus, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, saya menyebutnya sebagai ketua komite TPPU, tampaknya diberikan data tersebut oleh PPATK, masih dalam batas-batas yang boleh atau tidak? 300 triliun lebih dan melibatkan 300 pegawai di Kementerian Keuangan lah, kalau tidak menyebut angka pada waktu itu, saya lupa persisnya di awal itu masih oke atau tidak? Pendapat Pak Yunus saja secara pribadi. Ada dua hal yang tidak pas dalam hal ini. Pertama, menurut Pak Yunus, apa Pak? Laporan itu terlalu lama dari 2009 sampai 2023 ya, 14 tahun. Akumulasi pasti banyak. Yang kedua, itu disebutkan dari pejabat pajak dan bea cukai. Nah, ketiga, melibatkan banyak orang dengan menyebutkan jumlah yang besar. Jumlah itu suatu masalah yang sensitif. Ya. Apalagi dikaitkan dengan pejabat pajak dan pejabat keuangan. Nah, jadi dua hal ini yang membuat itu sensitif. Seharusnya Pak Mahfud terima, ya silakan dia terima dari PPATK, PPATK lapor, kemudian dia bahas di komite. Kalau komite memutuskan untuk mendisclose dalam rangka edukasi publik silakan. Cuman sayangnya komite TPP itu sidangnya sekali setahun. Boleh lebih dari itu, tapi umumnya sekali setahun. Eselon 1 6 bulan sekali. Eselon 2 boleh lebih sering dari itu. Jadi kalau ditanya salah apa enggak ya saya lihat ada dasarnya. Cuman jangan menyebut angka yang fantastis yang diakumulatifkan selama 14 tahun. Jangan menyebut orang bea cukai sama pajak. Apalagi dugaan saya kalau Menteri Keuangan bilang ada debit kredit juga dihitung, kemungkinan terjadinya double counting yang menimbulkan angka yang besar tuh ada sekali kemungkinan double counting. Itu yang menimbulkan dia jadi besar dan meledak. Ya, baik. Pak Yunus, saya rasa ini akan menjadi masukan bagi jajaran Pak Mahfud MD. Saya kemudian mengundang juga Taufik Basari dari Komisi 3 DPR RI yang bisa hadir melalui sambungan telepon. Saya memanggilnya dengan Bung Tobas, akrabnya. Bung Tobas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dengan Bayu di sini Kompas TV. Terima kasih. Ada Pak Yunus Hussein dan ada Agus Sunaryanto dari ICW, Bang Tobas. Oke, ya. Tobas. Kita tuh pengen tahu, tadi Pak Yunus sebelum mulai ngobrol juga ada mengatakan, aduh pengen tahu nih apa agenda Komisi 3 hari ini dengan Pak Mahfud MD. Bung Tobas, apa yang akan persisnya ditanyakan nanti sebagai sebuah agenda? Kalau nggak bisa banyak agenda, 1-2-nya deh. Silakan Bung Tobas. Ya. Jadi begini, kita kan kemarin memanggil dan meminta keterangan dari PPATK. Ya. Dan awalnya kita kan menyangka bahwa isu 349 triliun ini seluruhnya itu terkait dengan Kementerian Keuangan. Karena kan di awal Pak Mahfud mengatakan seperti itu. Namun setelah kita dengarkan keterangan dari PPATK ternyata tidak demikian adanya. Ya, PPATK kemudian menjelaskan
bahwa data tersebut adalah data gelondongan dari 2009 sampai 2023, itu 14-15 tahun ya. Kemudian ternyata tidak seluruhnya terkait dengan oknum-oknum di Kementerian Keuangan, tapi melainkan hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Di situ ada persoalan pajaknya juga, bea cukainya juga dan sebagainya yang bukan berarti langsung melibatkan oknum-oknum, tapi terkait dengan transaksi yang sehubungan dengan fungsi dan kerja dari Kementerian Keuangan. Nah, artinya kan antara yang disampaikan kemudian apa yang ditangkap oleh masyarakat ternyata berbeda dengan apa yang kemudian setelah dijelaskan kembali tidak seperti itu. Nah, kita kan mencoba mewakili pertanyaan masyarakat untuk menggali itu dan untuk meluruskan kembali apa yang kemudian sudah terlanjur dipahami masyarakat secara keliru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga ingin mempertanyakan pola komunikasi kerja dari PPATK dengan lembaga-lembaga terkait ini seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus Hussein. Ya, sebenarnya kan gini, PPATK itu kan dia intelijen keuangan, ya, yang dia tidak bekerja di atas permukaan, dia bukan bekerja dalam polemik publik, dalam dialog publik, tapi bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hasil dari kajiannya, hasil dari analisisnya, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, ya, entah itu secara internal ataupun ke aparat penegak hukum ketika dia berujung pada penegakan hukum, ya, karena sudah ditemukan bukti-bukti yang cukup. Nah, ketika kemudian ini disampaikan ke publik, ya tentu kerja intelijen keuangannya ini kan menjadi terganggu, yang harusnya bekerja dengan silent gitu ya, tapi malah menjadi polemik di publik. Nah, polemik di publik ini kan bisa berujung macam-macam. Ada yang misalnya ternyata ada orang yang sudah menduga bahwa termasuk bagian dari itu kemudian melakukan upaya untuk menutup bukti-bukti, ya, atau ada pihak yang tidak bertanggung jawab mempergunakan data itu untuk menjatuhkan seseorang, untuk memfitnah seseorang, untuk memeras seseorang. Nah, itu kan yang kita khawatirkan terjadi. Nah, ini coba kita cek lagi apabila ternyata kemudian ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hal pola kerja PPATK bersama juga Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini misalnya ada kekurangan. Nah, inilah yang kita nanti akan coba temukan, ya, dan rekomendasikan jika ada perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, ini sebenarnya tujuan dari kita membongkar ini. Jadi dan yang ketiga yang juga penting yang kita juga harapkan dari rapat kita pada hari ini, apabila kemudian dari keterangan-keterangan yang disampaikan ini ditemukan informasi bahwa ada pihak-pihak yang menghalang-halangi upaya penegakan hukum, ada oknum-oknum yang mencoba dengan kekuasaannya menutup-nutupi upaya untuk melakukan penelusuran terhadap tindak pidana pencucian uang, ataupun ada sistem yang ternyata harus kita perbaiki, ya, di dalam kerja-kerja upaya kita untuk memberantas atau mencegah pencucian uang ini, maka itu yang akan kita rekomendasikan ke depannya. Saya boleh menambahkan dikit? Silakan Pak Yunus, langsung. Jadi begini, pertama PPATK kan tadi memberikan kepada Ketua Komite TPPU Pak Mahfud, kalau itu dalam rangka tugas silakan, boleh-boleh saja. Kemudian apakah Presiden perlu diberitahu? Kalau zaman saya ada yang sensitif, saya langsung telepon Pak Sudi. Pak Sudi ada yang sensitif, saya mohon waktu. Biasanya besoknya langsung diterima. Saya berikan, biar Bapak tidak terima informasi dari media atau dari orang lain. Saya selalu begitu, kalau enggak saya bisa dimarahin itu. Karena saya bertanggung jawab pada Presiden PPATK itu. Kemudian apakah DPR berhak untuk meminta? Nah, ini dia Tobas kawan saya nih. DPR itu ya mewakili rakyat sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau saya selama ini pansus senturi, DPR saya kasih. Cuman karena ini sensitif. Halo Pak Yunus. Pak Yunus, suaranya hilang. Saya juga harus jeda sebentar, tapi kita akan segera kembali sambil memperbaiki suara dari Pak Yunus tadi untuk dilanjutkan. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.
Ya, saudara, kita lanjutkan berkaitan dengan pemanggilan Mahfud MD terutama sebagai Ketua Komite TPPU oleh Komisi 3 DPR RI yang akan berlangsung siang nanti di DPR RI. Masih ada Pak Yunus Husin, mantan Kepala PPATK, Agus Naryanto, Koordinator ICW, Indonesian Corruption Watch, dan juga Taufik Basari, anggota Komisi 3 bergabung melalui sambungan telepon. Pak Yunus, tadi Anda sedang menjelaskan sebelum kita jeda berkaitan dengan bagaimana PPATK kalau diminta datanya oleh DPR ataupun Presiden. Pak Yunus. Baik, masih. Jadi kalau kepada Presiden itu harus diberikan, karena PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Jangan sampai dia tahu dari media atau dari orang lain ya. Saya seperti itu yang saya lakukan pada waktu yang lalu. Kemudian apakah DPR bisa memperoleh? Kalau menurut saya tetap bisa. DPR mewakili rakyat memiliki hak untuk mendapat informasi. Jadi karena ini sensitif, ya sebaiknya kalau ke DPR dikasih dalam sidang tertutup. Paling enggak dalam amplop tertutup dengan pesan jangan diteruskan kepada non DPR gitu. Apakah ke Pak Mahfud juga bisa diberikan oleh PPATK? Kalau itu dianggap pelaksanaan tugas PPATK melapor kepada ketua, silakan saja. Ketua bisa membahasnya di dalam sidang komite yang anggotanya banyak sekali kepala instansi seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Kepala PPATK, Mendagri, Ketua OJK, Gubernur BI, semuanya anggota Komite TPPU, dibahaslah di sana. Mau diapain ini yang besar ini, apakah akan dilempar ke publik ataukah untuk follow up? Nah yang terpenting justru follow up ini. Karena itu kerjaan PPATK itu laporan analisis itu sudah setengah matang. Kerjaan analis yang sudah terdidik dengan database yang kuat termasuk LHKPN. Jadi dia seperti pemain bola memberikan umpan kepada striker, pada penyidik. Penyidik carilah bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHP, sesuai dengan putusan MK. 2 alat bukti untuk menunjukkan bahwa ada tindak pidana dan ada pelakunya. Setelah itu naikkan menjadi penyidikan. Inilah yang diharapkan follow up ini. Dan akhirnya ada kewajiban menyampaikan feedback oleh para penyidik tadi kepada PPATK. Karena setiap LHA itu ada lembar feedbacknya terakhir yang harus dikembalikan. LHA itu sudah setengah matang, di dalamnya isi mengenai kasus posisi, profil pejabat yang terkait, kemudian hasil analisis dan kesimpulan, indikasi-indikasi ke arah pidana asal ataupun TPPU. Jadi jangan terlalu banyak ditunggu, jangan terlalu banyak digoreng ya. Lebih baik cepat jadiin goal dengan mencari bukti permulaan yang cukup, yang 2 itu tadi alat bukti. Itu saja, Tamar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Terbayang kalau ini muncul, saya menyambung tadi apa yang disampaikan Bung Tobas ya. Ini kan intelijen gitu, bawah tanah, segera di action begitu. Kalau udah muncul ke publik seperti saat ini, ya orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini sudah bersih-bersih dia. Sementara kita masih ribut sendiri. Kira-kira kan begitu. Bisa Mas Agus, aset ya. Iya, Mas Agus, ICW, mumpung ada Bang Tobas di sini juga, apa yang diharapkan berkaitan dengan nanti pertemuan? Semua ini mengklarifikasi dari sisi komunikasi saya rasa, tapi rasa-rasanya sudah cukup jelas dan akan menjadi, saya meyakini akan menjadi catatan begitu. Berkaitan juga dengan Kementerian Keuangan, ini PR yang sangat berat ini soal dugaan-dugaan tindak pidana pencucian uang di bawah lembaga-lembaga. Mohon maaf saya mengatakannya seperti ini, dengan kasus-kasus yang berkembang di Kementerian Keuangan, kita kan terus menduga ini ada kong kali kong di antara institusi-institusi, di pajak, di kepabeanan dan segala macam. Mohon maaf ketika publik kemudian menyangkut pautkannya, ya pasti ada keterlibatan oknum di dalamnya. Nah ini yang juga menjadi PR kan bagi Kementerian Keuangan sebagai institusi untuk hal-hal semacam ini. Anda berharap apa nih yang bisa kita titipkan kepada Komisi 3, ada Bung Tobas? Mas Agus. Ya, pertama tentu saya berharap polemik ini tidak terlalu berkepanjangan. Kemudian kedua, dari hasil beberapa pertemuan dengan Kementerian Keuangan, PPATK, dan hari ini dengan Pak Mahfud itu melahirkan rekomendasi. Salah satu harapan rekomendasi saya adalah penegak hukum itu juga bisa dipanggil gitu ya, untuk dipertanyakan sejauh mana kinerja mereka. Karena kalau berdasarkan laporan LHA atau apa yang disampaikan oleh PPATK terakhir ya, seingat saya dari 2016 sampai 2021
dari LHA dan LHP sekitar 2.600-an yang sudah dikeluarkan, itu tindak lanjutnya baru 30%, belum sampai 50%. Sangat jauh sekali gitu. Ya. Nah, ini kan dipertanyakan. Sebenarnya dalam pertemuan sebelumnya itu juga sempat dimention kalau tidak salah oleh Pak Arteria Dahlan bahwa ada potensi misalnya permainan dan lain-lain. Nah, ini kan yang harus diklarifikasi oleh para penyidik di berbagai penegak hukum yang memang punya wewenang untuk menindaklanjuti LHA dan LHP ya. Jadi ini menurut saya harus jadi catatan nih, kalau misalnya kinerja penegak hukumnya juga lemah, ya apa yang harus dilakukan nih? Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sebenarnya adalah bagian untuk menyentil para aparat penegak hukum yang lambat gitu. Laporannya juga sudah tahun 2009 akumulasi, kemudian kayak seperti kasus Rafael itu kan juga 2012 pernah muncul, tapi muncul lagi di tahun ini itu pun sebenarnya latar belakangnya atau backgroundnya juga terkait dengan kasus penganiayaan, tidak terkait dengan kasus pidana pencucian uangnya gitu. Itu sih Mas. Ya, nah Bung Tobas, semua kalau boleh dibilang apa yang disampaikan ICW, Mas Agus pagi hari ini itu kan harapan banyak orang. Ini bisa nggak kemudian Komisi 3 mengawalnya sedemikian rupa? Jangan nanti kisruh komunikasinya udah selesai, pengawalannya jadi berkurang begitu. Apa kalau istilah sepak bola man to man markingnya nih harus terus kan begitu ya Pak Yunus? Bang Tobas? Ya, jadi memang alasan kita melakukan rapat-rapat ini itu justru untuk arahnya mengawal ya bagaimana tindak pidana pencucian uang ini dapat dibongkar. Ya, namun kemarin karena ternyata kemudian ada informasi bahwa terdapat semacam miskomunikasi data, jumlah dan sebagainya. Kemarin kita masih fokus pada di situ. Tapi saya melihat bahwa tujuan kita tetap kita ingin mengawal proses tindak pidana pencucian uang ini agar mengarah pada proses penegakan hukum, termasuk juga mengarah pada perbaikan sistem, ya, reformasi sistem, perbaikan cara kerja dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dari pertemuan-pertemuan kita ini. Oke. Pun begitu ini salah satunya juga akan diperjelas berkaitan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan nanti untuk kemudian ini terbuka kan? Terbuka kecuali tadi seperti kata Pak Yunus, kalau kemudian misalnya ada permintaan dari PPATK bahwa ada yang sensitif dan harus dilakukan tertutup sementara, misalnya sekian jam itu kita tutup dulu untuk kemudian kita buka lagi, itu bisa saja terjadi. Jadi dinamis nanti ya, tergantung dari kebutuhan rapat pada sore nanti. Ya, Bung Tobas, ini juga deh kalau boleh saya menyarikan apa yang disampaikan Mas Agus dan juga Pak Yunus, agar Komisi 3 jangan berhenti di sini. Mungkin juga nggak perlu membentuk panja ketika Pak Arsul Sani juga sempat mampir ke Sapa Indonesia Pagi. Tapi ini terbuka juga untuk dipanggil semua nih anggota komite. Kira-kira begitu ya Pak Yunus. Apa kendalanya untuk kemudian mereka bekerja lebih intens lagi. Jangan rapat 1 kali 1 tahun. Tapi akhirnya kasusnya seperti ini. Bung Tobas, ini bisa ya kita titipkan di Komisi 3 menjadi momentum lah ini untuk terus dikawal. Kita bergantung nih soal-soal seperti ini, TPPU ini kita, bahasa saya kita melempem sekali soalnya. Bung Tobas. Ya betul, jadi memang kita mengundang komite ini tidak hanya ketuanya saja, tapi juga sekretaris dan anggota. Ya, secara khusus kita sebenarnya mengundang ketua, sekretaris dan anggotanya itu Kemenq. Tapi kalau kemudian anggota-anggota lain juga bisa hadir, itu tergantung dari ketua komite apakah akan menghadirkan mereka atau tidak. Tapi kalau semakin lengkap yang hadir semakin baik, karena sekaligus juga saya setuju bahwa yang juga menjadi salah satu sorotan dari Komisi 3 adalah soal pola kerja ini tadi. Ya, kita berharap pola kerja dari komite itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang masing-masing, sehingga kita bisa optimalkan. Apa yang kurang itu kita bisa belajar dari pelajaran isu 349 triliun yang tersampaikan ke publik ini. Apa yang kita harus kawal, kita pilah-pilah mana yang kemudian harus kita kawal untuk menuju penegakan hukum, mana yang harus kita minta untuk dilakukan penelusuran, verifikasi, klarifikasi lebih lanjut terhadap data itu, dan mana yang ternyata, kan ini juga ada keterangan bahwa ternyata dari 349 triliun itu sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti. Nah, kalau yang sudah ditindaklanjuti kan kita harus keluarkan dari jumlahnya supaya clear gitu loh.
Jadi kalau kita bicara data kan harus terpilah-pilah, terang dan jelas. Nah itu yang kita harapkan hasil dari pertemuan kita pada hari. Kalau ternyata hari ini sudah jelas, dari kita bisa berikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk bekerja sesuai dengan tugas fungsi yang memang diamanahkan, maka saya pikir juga tidak perlu pansus. Tapi kalau ternyata masih ada hal-hal yang harus kita kawal lagi, misalnya tadi yang saya katakan, ternyata ada upaya penghalang-halangan penegakan hukum, ya ada sistem yang harus dibongkar karena ternyata membuka peluang bagi oknum-oknum bermain. Nah mungkin saja kita perlu pansus. Jadi tergantung dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua, harapan-harapan kita semua agar kita bisa mendorong penegakan hukum, bisa mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini dapat kita wujudkan. Baik, kita berharap yang terbaik dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Komisi 3 atau DPR RI juga dengan Komisi 11 berkaitan dengan kasus ini. Jangan berhenti di sini tetapi ada actionnya. Itu titipan yang bisa kami titipkan dari Pak Yunus juga, dari Mas Agus juga. Terima kasih banyak untuk diskusinya pagi ini. Kita akan sambung lagi setelah pertemuan nanti dan pertemuan lanjutnya. Mudah-mudahan bisa kita kawal bersama. Terima kasih. Bung Tobas, Pak Yunus, Mas Agus. Salam sehat. Salam sehat selalu.